Jadi memahami KUHP baru itu tidak bisa hanya dengan membaca pasal per pasal tadi, yang disebut pasal-pasal kontroversi. Walaupun sebenarnya setelah kita jelaskan kan nggak kontroversi, ya. Memahami KUHP baru harus membaca KUHP secara utuh, karena namanya kitab ya, KUHP itu terdiri dari beberapa buku yang saling terkait ya. Dalam KUHP baru di buku pertama ada aturan umum. Aturan umum ini menegaskan bahwa tidak mungkin terjadi pemidanaan sewenang-wenang, karena untuk memastikan orang melanggar hukum itu agar dipidana, maka harus dinilai sikap batinnya, harus dinilai mens reanya. Nah, ini sangat relevan sekali dengan pasal-pasal terkait ujaran. Nah, ini yang banyak menjerat aktivis. Aktivis misalnya menyampaikan kritik ya, lalu dianggap menghina pemerintah karena misalnya bahasanya kasar atau datanya tidak tepat. Nah, dalam situasi seperti ini nggak bisa hanya dengan menilai pemenuhan unsur-unsur deliknya, tapi harus dilihat sikap batinnya. Nah, kalau maksudnya ada menyampaikan kritik, tentu nggak bisa dipidana sewenang-wenang. Nah, ada 3 pasal yang sangat penting untuk menegaskan bahwa KUHP baru ini mensyaratkan adanya mens rea untuk memidana orang. Yang pertama pasal 36 ya, yang jelas mengatakan bahwa ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Artinya orang yang melakukan pidana itu harus benar-benar bisa dipidana kalau ada niatnya untuk melakukan, ada unsur kesengajaannya untuk melakukan pidana. Kemudian juga di pasal 53, ini lebih jelas lagi ya. Pasal 53, hakim dalam memutus perkara itu harus mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. Nah, ini kan penting banget nih. Kadang-kadang kalau hukumnya kan terbatas mengatur sesuatu, tapi praktek di lapangan yang bisa merasakan keadilan itu kan manusia, yaitu hakim. Jadi dalam situasi seperti itu, hakim harus mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. Kemudian juga di pasal 54 ya, hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan sikap batin seseorang ketika pidana tersebut dilakukan. Nah, inilah menjadi dasar dari penerapan pasal-pasal yang ada di buku-buku setelahnya. Jadi kalau ada pasal-pasal yang disebut tadi kontroversi, bisa rentan penyalahgunaan dan lain sebagainya, udah dikunci dengan pasal-pasal di buku pertama tadi, ya. Nggak bisa sembarangan menerapkan pasal-pasal yang disebut pasal kontroversi tanpa mengacu ke 3 pasal pengaman yang ada di buku pertama tadi.